Selamat datang kembali di channel Hidayat Berbenah. Pada video kali ini kita akan belajar pada tema 4 subtema 2 muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Cara-cara menghemat energi listrik. Perkembangan teknologi juga diiringi dengan penggunaan listrik. Konsumsi energi listrik baik untuk kegiatan rumah tangga, perkantoran, atau industri juga semakin meningkat. Padahal pasokan energi listrik di Indonesia yang dihasilkan oleh pembangkit listrik belum mencukupi semua keperluan tersebut. Cara menggunakan listrik secara bijak yaitu melakukan penghematan listrik. Berikut ini beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menghemat listrik. Pertama, membatasi waktu menonton televisi. Jangan biarkan pengisian data telepon, seluler, atau laptop terpasang non-stop. Mencabut kabel dari stop kontak apabila sudah tidak digunakan. Mematikan kipas angin atau pendingin ruangan ketika udara sedang sejuk. Kemudian mengganti lampu dengan daya yang lebih kecil. Berikutnya, mematikan saklar lampu saat kondisi ruangan cukup cahaya. Cara menghemat listrik berikutnya yaitu memasangkan daya listrik di rumah sesuai keperluan. Selanjutnya, menggunakan peralatan elektronik yang mempunyai daya atau watt yang kecil. Menggunakan elektronik secara bergantian. Dampak pemborosan listrik. Pemborosan energi listrik dapat menyebabkan beberapa dampak negatif yang dapat merugikan manusia. Ayo kita simak dampak pemberontakan energi listrik berikut. Dampak yang pertama yaitu pemanasan global. Energi listrik yang digunakan hingga melebihi batas akan menyebabkan menghasilkan energi panas. Energi panas dapat menyebabkan terjadinya pemanasan global. Pemanasan global akan menyebabkan naiknya permukaan laut dan meningkatkan intensitas cuaca yang ekstrim. Dampak yang kedua yaitu sumber energi berkurang. Sumber energi yang digunakan untuk menghasilkan energi listrik mayoritas berasal dari bahan bakar fosil. Bahan fosil merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Semakin banyak penggunaan energi listrik, penggunaan bahan bakar fosil semakin besar. Akibatnya, cadangan bahan bakar fosil akan semakin berkurang. Dampak yang ketiga yaitu biaya pengeluaran membesar. Penggunaan energi listrik yang berlebihan akan mengakibatkan jumlah energi listrik yang terpakai juga semakin besar. Jumlah energi listrik yang terpakai dapat dilihat pada kWh meter. Jika nilai kWh semakin besar, maka biaya listrik yang ditanggung juga semakin besar. Ayo, sebutkan cara menghemat listrik di rumah. Selanjutnya, kita akan melanjutkan materi tema 4 subtema 3 muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam, yaitu terkait dengan menjelaskan sumber energi alternatif penghasil energi listrik. Energi alternatif merupakan energi yang berasal dari alam. Keuntungannya adalah yaitu 1. Lebih ramah lingkungan. Kedua, bebas polusi. Ketiga, sumber energi ada di dalam jumlahnya tak terbatas. Dan yang keempat, memiliki jangka waktu habis yang lama. Pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. PLTS menggunakan sumber energi dari sinar matahari. Peralatan yang digunakan berupa panel surya. Panel surya yaitu sebuah alat berbentuk lempengan logam yang mampu mengubah energi matahari menjadi energi listrik.
Panel surya merupakan salah satu upaya memanfaatkan energi alternatif yang berasal dari matahari. Sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara kerja dari panel surya. Energi yang dihasilkan oleh matahari disebut energi surya. Energi surya dapat dimanfaatkan sebagai tenaga listrik melalui panel surya atau biasa disebut solar cell. Panel surya dipasang menghadap ke atas untuk menangkap sinar matahari. Panel surya terdiri dari dua lapisan semikonduktor. Bagian atas bermuatan positif, bagian bawah bermuatan negatif. Bagian bermuatan negatif akan menangkap energi dari matahari lalu dilepaskan ke lapisan positif. Oleh karena itu, akan terjadi perbedaan tegangan yang menghasilkan arus listrik. Listrik akan distabilkan oleh alat konversi dan siap digunakan. Memanfaatkan energi matahari dalam kegiatan sehari-hari. Energi matahari dapat dimanfaatkan sebagai 1. Sumber energi tak terbatas, 2. Sebagai pembangkit listrik tenaga matahari, yang ketiga sebagai pengisi daya pada power bank, yang keempat yaitu sebagai penerang alami di permukaan bumi. Selain itu, energi matahari dapat dimanfaatkan untuk mengeringkan pakaian. 5. Membantu mengeringkan tanah. 6. Membantu dalam proses pengiringan air laut untuk pembuatan garam. Juga energi matahari dapat dimanfaatkan untuk membantu kesehatan tulang. Penggunaan panel surya pada kegiatan sehari-hari. Panel surya pada atap rumah untuk mencukupi kebutuhan energi listrik di rumah tersebut. Panel surya pada lampu penerangan jalan untuk mencukupi kebutuhan energi listrik pada lampu tersebut. Panel surya pada lampu lalu lintas saat ini banyak dikembangkan sebagai upaya penghematan energi listrik. Panel surya pada penyimpanan daya atau power bank biasa dimanfaatkan untuk kebutuhan pengisian daya pada alat elektronik. Aluminium foil digunakan untuk mengumpulkan energi panas dari matahari ke satu titik sehingga dapat memanaskan makanan. Bagaimana cara pemanfaatan sinar matahari sebagai sumber energi alternatif? Jawab pertanyaan tersebut.